Shalom, shalom semuanya. Topik kita hari ini nyambung yang kemarin pada waktu worship morning. Jadi kemarin itu kita sampaikan bahwa Roh Kudus itu memimpin dan mengarahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, Roh Kudus memimpin dan ada banyak cara. Kemarin saya sampaikan minimal ada 6 cara ketika Roh Kudus mengarahkan kita. Yang pertama adalah dengan cara melalui firman Tuhan, melalui rema, lalu lewat orang lain, melalui berbagai kejadian, lewat mimpi dan penglihatan, lalu melalui hati dan pikiran kita, tiba-tiba ada kesan tertentu, dan yang keenam adalah melalui pujian dan penyembahan, dan ada banyak cara lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan arahan dari Roh Kudus? Nah, ini kita membahas di sini. Kemarin sempat saya singgung sedikit ya. Nah, yang penting yang harus kita lakukan kalau kita mendengarkan suara dari Roh Kudus adalah jangan mengeraskan hati. Jadi topik kita hari ini adalah memiliki hati yang lemah lembut, hati yang peka dengan Tuhan, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah diarahkan, hati yang nurut. Itu yang Tuhan sangat suka. Yuk kita akan buka sama-sama di dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Saya akan bukakan buat teman-teman semua. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9. Nah, kalau kita lihat perikopnya adalah binasa karena murtad. Nah, ini dia, binasa karena murtad. Ini berbicara mengenai bangsa Israel ketika Tuhan bawa keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Kalau itu ibaratnya dosa, mau dibawa ke tanah perjanjian, Kanaan, gitu ya. Nah, dari Mesir, dari dosa ke tanah Kanaan, itu harus melewati padang gurun. Gitu ya. Di padang gurun itu harusnya mereka bisa melewati hanya dalam waktu 11 hari, namun karena mereka tidak nurut, roh Mesir, roh dosa itu ada di dalam diri mereka, sehingga butuh 40 tahun itu ya untuk membinasakan yang usia 20 tahun ke atas supaya tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Mereka tidak nurut. Nah, sehingga topiknya ini judulnya Ibrani 3 mulai ayat 7 itu keras sekali, binasa karena murtad. Yuk kita akan baca, saya akan baca ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya perhatikan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya hari ini. Artinya saat ini Roh Kudus berbicara mengenai ketika saat ini dia sedang berbicara, kamu mendengar suaranya. Ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Perhatikan ayat 8, janganlah keraskan hatimu. Keraskan hatimu itu kata kerja aktif. Jadi ini tidak berbicara mengenai bawaan gitu loh. Kok kamu kasih tahu ngeyel, misalnya gitu. Ya wes, memang aku sudah lahir kayak gini. Nah, memang aku model orangnya kayak gini. Enggak kayak gitu, teman-teman. Tapi ini keraskan hatimu, itu secara sadar kita mengeraskan. Secara sadar kita nutup telinga, kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau menuruti apa yang Tuhan sampaikan. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Bangsa Israel itu 40 tahun luar biasa berjalan bersama Tuhan, tiang awan, tiang api. Mereka lihat berbagai macam mukjizat dengan mata kepala sendiri, betapa luar biasanya Tuhan. Mereka pun juga berkali-kali Tuhan tunjukkan, ya ada banyak hal. Mereka di padang gurun itu kan suatu tempat yang berbahaya, tapi mereka aman. 40 tahun kakinya tidak bengkak, mereka aman di dalam perlindungannya. Tetapi meskipun melihat perbuatan Tuhan,
selama 40 tahun mereka tetap mengeraskan hati, tetap tidak nurut. Nah, jadi teman-teman sekalian, meskipun kadang-kadang ya orang melihat mujizat, orang melihat banyak perkara yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, itu kalau hatinya tidak lemah lembut, ya tetap tidak akan bisa nurut. Tuhan lebih banyak berbicara mengenai hati, ya. Nah, kalau berbicara mengenai orang yang lemah lembut, orang yang mudah dibentuk, itu salah satu tokohnya adalah Raja Daud. Nah, Tuhan itu sangat berkenan kepada Raja Daud. Kalau orang mikir gini, oh ya, Tuhan berkenan sama dia. Karena apa? Orangnya tidak pernah berbuat dosa. Orangnya suci secara manusia. Tapi kita lihat, ya, Raja Daud ini orang yang seperti apa sih modelnya? Yuk kita akan belajar sama-sama dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Saya akan bukakan. Tapi kita akan belajar satu hal, bahwa nurut, cepat bertobat. Kalau kita salah, Tuhan ingatkan, cepat berbelok, itu Tuhan disuka dari segalanya, ya. Yuk saya akan buka Mazmur 51. Mazmur 51, ya. Ini menarik. Untuk pemimpin biduan. Ya, saya akan bacakan ya. Ini adalah Mazmur dari Daud, perhatikan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ini raja yang luar biasa. Judulnya aja itu sudah tidak mengenakan gitu. Yang ditulis ini aib. Bayangkan. Judul awal kan biasanya kan ini orang yang luar biasa gitu. Betul nggak? Judul awal kan ini adalah tindakan yang Tuhan suka. Kan awalnya gitu. Tapi ini judul awalnya aib disebut. Perhatikan. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Nah, tahu artinya ya? Bahasa Indonesianya di sini itu sangat halus sekali. Ya, judulnya tidak enak. Perhatikan. Ayat 3 dan 4. Ini ayat 3 ya. Nah, setelah Daud jatuh, ya dia menghampiri Batsheba, satu hal yang tidak baik ya, selingkuh, melakukan hal ya itu jahat. Tapi ayat 3, perhatikan. Kasihanilah aku, ya Allah. Ini ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, Daud bisa saja ketika ditegur Nabi Nathan, dia marah, Nabi Nathan ditangkap di penjara, bisa saja. Tetapi Daud nggak gitu. Ya, padahal dia raja. Dia bisa saja gengsi. Siapa kamu kan gitu. Raja kan bebas. Tapi Daud ini lain. Meskipun dia jatuh, perhatikan responnya. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Kasihanilah aku, ya Allah. Perhatikan responnya dia. Ya, kalau nanti baca ada di dalam Jajar Lawat juga, ketika Nabi Nathan itu menegur, Daud langsung bertobat. Dia bilang, ya aku salah gitu ya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud responnya, ya aku salah. Lalu dia bilang gini, kasihanilah aku ya Allah. Perhatikan, Daud tahu ya dia salah. Kalau dia salah apa? Dia memohon belas kasihan Tuhan. Seolah Daud bilang gini, Tuhan, aku ini sudah tidak layak. Tanpa engkau itu aku tidak bisa apa-apa. Tanpa engkau itu aku bukan siapa-siapa. Tanpa engkau, apalagi aku dengan kesalahanku ini Tuhan. Nah itu ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman melakukan suatu hal yang Tuhan tidak berkenan dan suatu kali Roh Kudus menegur dalam hati kita, yang perlu kita lakukan tidak usah tapi Tuhan, nah, tapi Tuhan orang ini, tapi Tuhan kondisinya, tapi Tuhan kepepet. Nah, tidak usah tapi-tapian. Daud tidak ada tapi dalam hal ini. Dia, ya aku salah. Kalau Roh Kudus tegur,
Ya, aku salah. Tegur lewat apa? Lewat orang, lewat firman Tuhan, lewat kejadian, barangkali diizinkan mengalami hal yang tidak mengenakan, tanya Tuhan. Termasuk sakit pun kadang Tuhan izinkan, tanya Tuhan, Tuhan saya ini kenapa? Gitu ya. Oh salah, misalnya, ingat, tidak semua sakit itu karena kita dosa, enggak. Tapi ada kalanya itu Tuhan sedang mengingatkan kita. Kalau Roh Kudus bilang, salah, baik salahku apa Tuhan? Nah, setiap saat kalau ada apa-apa tanya Tuhan, hari ini apa yang aku tidak berkenan? Nah gitu, nanti Roh Kudus ingatkan. Kalau ingatkan, segera bertobat, enggak usah pakai tapi, langsung datang, kasihanilah aku, ya Allah. Nah, Daud ini tahu, Allah itu Allah yang pengasih. Ya, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Oke, bersihkan aku seluruhnya. Nah, secara manusia, bisa enggak? Ini dosanya besar. Dia menghampiri Batsheba, istri Uria, ya. Sebelumnya dia ngintip Batsheba mandi, bayangkan itu. Ya, raja firman-Nya, kalau kita lihat di firman Tuhan, itu waktunya pergantian tahun, di mana raja-raja berperang. Daud lain, cara perangnya dia lain, ngintip istri orang mandi, luar biasa ini orang. Wah, akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Suaminya pun dengan trik dari Daud dikirim ke medan perang yang paling berat, dan istilahnya itu dibuat celaka lah gitu, akhirnya mati juga gitu, itu ujungnya ya. Tapi Daud bilang, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud sadar Tuhan itu maha pengasih. Daud sadar Tuhan itu rahmatnya besar sekali. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Meskipun dia salahnya besar, dia tidak mau dihantui oleh kesalahan itu. Dia mohon ampun, Tuhan ampuni aku seluruhnya. Respon pertama, datang kepada Tuhan. Gitu ya. Lalu ayat 5 sampai 7. Nih, perhatikan. Lihat yang di dalam kurung ya, 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud itu sadar dengan pelanggarannya. Banyak anak Tuhan sudah salah, tidak sadar. Sudah salah, nganggap wah itu biasa. Itu manusiawi. Kan masih makan nasi, kaki masih injek bumi. Nah itu dia, Tuhan tidak suka. Saya pun sadar, saya pribadi ini hatinya keras sebenarnya, karena itu Tuhan bentuk. Nah, saya itu kalau orang bilang modelnya per, dari luar kayaknya ya, mari Pak, dalamnya keras luar biasa. Ya, nah teman-teman harus sadar. Secara umum orang tuh bentuknya dua macam. Satu model per, ya kayaknya lembut, ya tapi kalau ditekan lepas saja, bas gitu. Ada model 2, model besi, sudah kelihatan keras dari luar. Ini masih mending model besi, kayaknya sudah keras, memang kelihatan keras dari luar. Kalau saya ini model per, saya pun bilang sama istri saya ini modelnya per, ya kayaknya lembut, tapi dalamnya keras. Jadi saya itu harus diikat oleh Tuhan. Nah, per itu saya harus ditekan dan harus diikat terus sama kasihnya Tuhan. Saya harus nempel sama Tuhan, diikat pernya ini. Saya tidak boleh lepas dari Tuhan, karena saya tahu begitu lepas, bus langsung per kan langsung membal. Nah itu dia. Ya. Nah, Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia sadar aku senantiasa bergumul dengan dosa. Setelah kejadian itu dia bergumul. Dia merasa tidak nyaman, ya. Nah, ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Lalu ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia ngaku, dia sadar bahwa Tuhan, aku ini penuh dosa. Lalu ayat 8, perhatikan. Sesungguhnya ini, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Tuhan berkenan
akan apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu jangan heran Bapak Ibu sekalian, Tuhan sering menghajar kita, Tuhan sering membentuk kehidupan kita. Karena apa? Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar kalau dalam hati kita itu ada kekerasan, kalau dalam hati kita itu ada hal yang masih perlu dibenahi. Kadang kita mikir, loh Tuhan, aku salah apa Tuhan? Sudah melayani ini itu, sudah ngasih perpuluhan, sudah aktif ini itu, tapi kok masih ada ini itu ya Tuhan? Tuhan sedang membersihkan kita. Amin? Iya. Oke. Ayat 9 sampai 12. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisyop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku menjadi lebih putih dari salju. Tuhan yang membersihkan kita dengan hisyop, gitu ya. Nah, hisyop itu seperti ini. Ada gambarnya enggak ya? Oh. Bentar ya. Oh, enggak ada. Hisyop itu pohon yang tumbuh di Timur Tengah, di Mesir ya. Nah, hisyop ini dipakai salah satunya di Mesir ketika Tuhan ingin melewati anak sulung Mesir ya. Tuhan menyuruh bangsa Israel itu menyembelih anak domba, lalu darahnya itu diambil pakai hisyop. Hisyop dimasukkan lalu dipercikan atau dioles di ambang pintu ya. Lalu hisyop itu ini bagian dari tumbuhan ya. Hisyop itu juga dipakai untuk acara penyucian, pemercikan dengan darah, pemercikan dengan air. Nah, hisyop ini lambang penyucian. Hisyop itu sekarang ini lambangnya Tuhan Yesus. Penyucian Tuhan Yesus. Ya, Yesus kayu salib menebus dosa kita. Oleh karena itu, kalau kita berdosa, datang pada Tuhan Yesus, mohon ampun, percayalah, pengampunannya itu sangat cukup untuk mengampuni kita. Penebusannya di kayu salib sangat mampu menebus dosa kita sampai apa? Putih, lebih putih dari salju. Amin. Ya. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman alami saat ini? Kalau Roh Kudus ingatkan ada dosa, ada kesalahan. Itu dosa masa lalu mungkin berat secara manusia. Barangkali beberapa dari Anda saat ini dihantui, aduh Tuhan, aku salahku besar, sampai nggak bertumbuh ya, sampai akhirnya kita merasa bersalah terus. Perhatikan, Yesus sudah menebus dosa kita. Akui, maka Dia akan mengampuni ya. Ayat 10, biarlah aku kegirangan, mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Setiap hari datang pada Tuhan, setiap hari tanya Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, apa yang membuat aku tidak berkenan hati hari ini? Ampuni aku. Ya, setiap hari Roh Kudus mengingatkan, darah Yesus menyucikan seluruh kehidupan kita. Amin ya. Jadikanlah hatiku tahir. Tuhan berbicara mengenai hati yang lembut. Yesus sendiri mengajarkan berulang-ulang. Dia berkali-kali mengingatkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa semua itu harus dimulai dari hati, dari dalam terpancar keluar. Farisi lain, Farisi itu fokus di luarnya supaya dilihat orang. Tapi Tuhan mau yang kita lakukan bukan supaya dilihat orang, tapi supaya dilihat Tuhan. Mungkin orang tidak melihat pelayanan saudara. Mungkin saudara sudah melakukan ini itu, tapi orang tidak tahu, orang tidak lihat. Mungkin tidak ada yang muji. Loh, itu tidak apa-apa. Karena apa? Yang penting itu Tuhan. Barangkali kali ini Roh Kudus yang berbicara dalam diri saudara. Bicara mengenai hati kita. Ya, Tuhan tahu hati kita. Tuhan mau hati kita lembut. Tuhan mau hati kita diperbaharui. Roh, ini perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan mau kita nurut. Nah, luar biasa. Ya, ini pemulihan nih. Ayat 14 sampai 15. Setelah kita datang pada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan dan kita bertobat. Ya, 14-15, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela.
maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nampaknya Daud setelah melakukan dosa itu, dia tidak menganggap dosa itu sebagai hal yang sepele, tapi dia menganggap itu suatu pelanggaran. Tadi firman-Nya bilang apa yang sebelumnya tadi? Dia bergumul setiap hari dengan dosaku. Nah, ya, bagaimana dengan rohani kita saat ini? Ya, kalau Roh Kudus ingatkan, kita berbalik. Lalu kita perhatikan. Sebelumnya saya mau ajak masuk ayat 13 dulu. Kita mundur. Tadi ini pemulihan. Ayat 13 yang penting. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud menganggap hadirat Tuhan penting. Daud menganggap hubungan dengan Allah sangat penting. Karena Yesus bilang, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Daud ini beda dengan Saul. Kalau Saul itu menganggap kekuasaan, apa kata manusia, penting. Lebih penting dari hati yang lembut. Lebih penting dari nurut pada Allah. Tapi Daud ini beda. Dia menganggap Allah, Allahnya, hadirat Allah, hubungan intimnya dengan Allah itu jauh lebih penting dari omongan orang dan jauh lebih penting dari kekuasaannya sebagai raja. Dia tidak takut kehilangan jabatannya, tapi dia hanya takut kalau Tuhan membuang dia. Bagaimana dengan kita? Kita lebih takut ini itu atau lebih takut jauh dari Allah? Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Roh kudus dalam diri kita. Kemarin firman Tuhan bilang apa? Dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Ya, Daud anggap roh itu penting, Roh Kudus itu penting. Ya, nah ini sangat penting. Lalu ayat 15 kita lompat. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik. Daud itu orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah. Kita juga gitu. Awalnya kita berdosa, dibenarkan oleh Allah. Status kita sekarang apa? Orang benar. Yang kadang-kadang kepleset, kadang-kadang bisa berbuat dosa, tapi kita orang benar. Kalau kita berbuat dosa apa? Kembali. Supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi saksinya. Ini ayat 15. Perhatikan, mulai ayat 1-15 itu suatu tahapan perjalanan kekristenan. Ya, hidup dalam dosa, lalu kita ditebus oleh Tuhan Yesus, disucikan, ada Roh Kudus dalam diri kita. Setiap saat Roh Kudus mengingatkan kita, mengarahkan kita, kalau dosa, kalau salah, segera bertobat, akui di hadapan Tuhan, terima pengampunannya, maka pemulihan terjadi dan Tuhan akan pakai kita. Oke, yang terakhir kita akan baca ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Ya, Daud hutang darah. Dia membunuh suami Batsheba. Dengan cara bagaimana? Dia nyuruh bawahannya untuk meletakkan Uria, suami Batsheba, di tempat perang yang paling berbahaya. Daud bilang gini, taruh dia tempat yang paling depan, kalau perlu di dekat tembok pertahanan musuh. Nah, perhatikan, ya. Lalu tinggal saja di sana, tinggal sendirian, akhirnya mati. Hutang darah, ya. Ya Allah, Allah keselamatanku. Daud bilang, lepaskan aku, Allah. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Dengan kata lain, kalau Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah menebus kita, kita bisa bebas, lepas, bisa menyembah Tuhan lagi. Dosa itu tidak lagi mengikat kita. Ayat 15, ayat 16, ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, memuji Tuhan. Lalu ayat 18. Sebab
perhatikan, ini penting. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Nah, bangsa Israel waktu itu, ya ritualnya, kalau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran, ritual fisik. Daud tahu, dia mikir gini, seandainya kalau dia tidak bertobat, hatinya tidak berbalik, lalu dia melakukan ritual itu, menyembelih korban, mempersembahkan korban bakaran, Tuhan tetap tidak akan berkenan. Dengan kata lain apa? Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, ya, kita tidak datang pada Yesus dan mohon ampun kalau kita salah, maka ritual apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak akan berkenan. Kita tidak akan pernah bisa nyogok Tuhan. Saya ingatkan pada diri saya dan pada saudara semuanya, Tuhan hanya mau satu, hatimu. Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun, tidak bisa disogok dengan harta, tidak bisa. Tidak bisa disogok dengan persepuluhan, tidak bisa. Tidak bisa disogok dengan buah sulung, tidak bisa. Tidak bisa disogok dengan pelayanan, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi Tuhan hanya mau apa? Hatimu. Kita memberikan persepuluhan bukan supaya nyogok Tuhan. Kita memberikan buah sulung bukan supaya nyogok Tuhan. Kita aktif pelayanan bukan supaya nyogok Tuhan. Supaya ini Tuhan, supaya itu Tuhan. Bukan. Tapi kita melakukan semuanya itu karena apa? Karena kita sadar kita sudah diampuni. Amin. Karena kita sadar Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kita sadar dosa kita yang begitu berat. Harusnya kita itu antrian kesekian masuk neraka. Tuhan ampuni. Itulah yang membuat kita memberikan persepuluhan, buah sulung, melayani Tuhan. Gitu loh. Ya. Semua ada upahnya, ya. Pasti Tuhan kasih upah. Tapi motivasi kita, Tuhan, ini karena kamu. Karena kalau enggak, nanti kita ngasih persepuluhan buah sulung dan kita melayani, tapi sambil gini, tangan sambil ngowoh gitu. Ngowoh itu maksudnya bukan menyembah, enggak. Ngowoh itu maksudnya sambil menanti-nantikan. Mana upahmu? Mana upahmu? Itu namanya pekerja upahan. No. Layani-layani saja. Pada waktunya Tuhan akan ngasih upah. Dia adil. Perpuluhan, ngasih aja perpuluhan. Enggak usah sambil ngowoh. Tak kasih perpuluhan. Ngowoh itu bahasa Jawa. Ngowoh itu kayak anak-anak tuh menanti. Kalau orang tua punya makanan, saya itu punya anak yang Jeremy yang ketiga itu sekarang umurnya 3 tahun lebih, dulu waktu 2 tahun. Ya lucu, sampai sekarang lucu, umur 2 tahun lucu. Kalau lihat kita makan itu, dia sambil siapin makan, ngiler, tangannya dijari ya. Kepingin. Berapa banyak anak-anak Tuhan kalau ngasih perpuluhan, kalau melayani, ngiler, tangannya sambil melayani. Shalom Pak, shalom sampai sini. Ya meskipun tidak secara fisik gini, tapi hatinya gini. Shalom Pak, melayani aktif. Ngilernya apa? Mana berkat dari Tuhan? Mana? Ingat, jangan jadi anak Tuhan yang ngileran. Karena semua sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Sebab Tuhan tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan berbakaran, engkau tidak menyukai. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Luar biasa. Korban sembelihan kepada Allah ialah, perhatikan, ya, ini ritual sebenarnya yang bangsa Israel lakukan waktu itu. Ritual yang Tuhan inginkan itu apa? Ini dulu jiwa yang hancur. Ya, ini bukan jiwa yang hancur, bukan lagunya Olga. Hancur, hancur, hancur hatiku. Lagunya bolak-balik ada, hatiku hancur. Itu kan hancur karena enggak ditinggal pacar, hancur kan. Jiwa yang hancur itu artinya datang pada Tuhan. Tuhan, aku tuh dosa sebenarnya, bukan siapa-siapa, tapi karena kebaikan-Mu saja, Tuhan.
jiwa yang hancur itu kalau melayani itu saya kasih satu contoh. Contohnya nyata tempat kita ada. Pak Agus dan Bu Yayu. Oh, ini contoh yang luar biasa. Benar. Melayaninya itu tulus, luar biasa. Ini satu contoh. Pak Gembala kita luar biasa. Dan semua yang ada di sini, kalau saya sebutin satu-satu panjang, itu semuanya jiwanya hancur. Pak Rahmat, Bu Agnes, semua yang ada di sini, itu sudah luar biasa ini contoh. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Tuhan tidak akan memandang hina. Amin ya. Saya simpulkan. Kita lihat dari sini, ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini sambungannya kemarin, ya. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita, mengarahkan hidup kita. Kalau Dia ingatkan kita, ada satu hal yang harus kita bereskan. Ada satu dosa atau kesalahan apapun, ada hal yang belum berkenan. Datang pada Tuhan. Simpel aja, nggak usah pakai tapi, nggak usah. Ya, aku salah Tuhan. Ampuni aku. Itu. Tuhan suka dengan hatimu. Tuhan suka dengan hati saya yang hancur, yang lemah lembut. Dia tidak suka hartamu. Orang dia kaya, dia tidak suka apa-apa. Dia cuma suka hatimu. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Engkau luar biasa. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami yang sebenarnya hidup dalam dosa, telah Engkau angkat jadi anak-Mu, Engkau sudah tebus. Ini status kami adalah orang benar. Meskipun kadang-kadang kami kepleset, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Tuhan Yesus yang memampukan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Saudara-saudara, hari ini kalau Tuhan ingatkan sesuatu, jangan keraskan hatimu. Datanglah pada Tuhan. Tuhan mau hati yang lemah lembut. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Dia lagi menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Heri. Luar biasa, hari ini kita diingatkan di Ibrani 3 ayat 7-10. Mari apa yang disampaikan Pastor Heri pagi ini, firman Tuhan yang disampaikan lewat Pastor Heri, ini mengingatkan kita untuk memiliki hati yang mudah dibentuk dan mudah minta ampun kalau kita salah. Ya, karena di ayat 11, ketika kita nggak punya hati yang seperti itu, Tuhan sampai ngomong gini, kalau Ibrani nanti dilanjutin, Ibrani 3 ayat 11, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Jadi Tuhan maunya kita orang-orang yang mau dibentuk. Ayo, thank you Pastor Heri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami apa yang saat ini kami harus kerjakan. Perihal bagaimana kami memiliki hati yang mudah dibentuk, hati yang mau nurut ketika kami ditegur, siapapun yang menegur kami ketika kami melakukan hal yang tidak benar. Dan kami refleksi, kami mau kembali pada jalan-Mu. Kami memiliki hati seperti hati seorang Daud yang terus mempertaruhkan segalanya demi hubungan kami dengan Tuhan tidak terputus. Tuhan, pagi ini kami juga mohon pengampunan-Mu jika itu Kau temukan pada kami. Kami mau memiliki hati yang mudah dibentuk apapun Tuhan. Janganlah roh muti meninggalkan kami karena kami memiliki hati yang keras, hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang selalu melakukan pembelaan diri di hadapan-Mu. Meskipun kami sadar kami yang salah, ampuni kami Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan. Setelah kami akan mengakhiri rumah doa, sekali lagi berkati Pastor Heri dalam segala kegiatannya beserta Bu Iren, berikan kesehatan, sukacita dan sejahtera atas keluarga Pastor Heri dan Bu Iren, putra putri mereka diberikan kesehatan.